Sementara perolehan suara komedian Alfiansyah Komeng melesat jauh meninggalkan perolehan suara sementara untuk caleg DPD lainnya di Dapil Jawa Barat. Faktor foto nyeleneh Komeng di surat suara dinilai jadi salah satu suara penentu. Komeng. Banyak penggemarnya Komeng. Komedian Alfiansyah Komeng sempat menjadi trending pembicaraan di akun media sosial pasca pencoblosan. Foto nyeleneh Komeng di surat suara caleg DPD RI Dapil Jawa Barat jadi perhatian warga. Foto nyeleneh ini diduga menjadi salah satu faktor yang membuat hasil perolehan suara sementara Komeng untuk caleg DPD RI Dapil Jawa Barat melesat. Data dari laman KPU pada hari ini, perolehan suara sementara Alfiansyah Komeng mencapai 920.350 dari 42,63% suara yang masuk. Kepada Kompas TV, Komeng bercerita alasan dirinya menggunakan foto nyeleneh dalam surat suara hingga cara berkampanye sederhana. Ini selamat sore, Mas Komeng. Sore, Mbak. Uhuy. Mas Komeng, saat ini suara Anda dalam hitungan sementara unggul. Bisa diceritakan seperti apa? Apakah ini menjadi harapan yang terpenuhi menurut Anda? Saya tidak pernah berpikir harapan, Mbak. Yang saya pikir juara 1. Kalau harapan kan berarti juara keempat. Enggak, saya suka yang aneh-aneh aja, Mbak. Kalau waktu itu sih KPU minta foto pakaian ciri khas yang biasa dipakai katanya. Ya, memang itu yang saya beritahukan kepada masyarakat, katanya politik itu mahal. Ternyata ya enggak, memang kan biasanya ada kalau masuk ke politik tuh katanya ada 3 tas apa? Popularitas, elektabilitas, dan satu lagi isi tas. Dan sedangkan tas saya kosong. Jadi saya tidak banyak menggunakan itu. Jadi maksudnya saya ngasih tahu ya bisa lah gitu dengan cara sederhana pun. Karena sesederhananya sederhana itu mahal kalau saya lihat. Tunjang aja udah berapa di sana. Belum ampla. KPUD Jawa Barat memastikan foto nyeleneh Komeng dalam surat suara tidak melanggar aturan dan salah satu strategi calon legislatif. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara di strategi yang dimiliki oleh calon yang bersangkutan. Tak hanya memasang foto nyeleneh, Komeng juga sempat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Cibinong, Jawa Barat untuk mengubah namanya terkait keperluan pencalonan di DPD RI. Tim Liputan, Kompas TV. Maju sebagai caleg DPD RI tanpa mengeluarkan dana kampanye yang besar. Tapi suara komedian Alfiansyah Komeng ini semakin terdepan mengungguli caleg lainnya. Benarkah strategi memasang foto yang nyeleneh ala Komeng ini efektif bisa meraih suara? Kita bahas sore ini bersama pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Mas Adit, selamat sore. Sore Mbak Audrey. Mas Adit, apa sih pertama-tama yang Mas Adit lihat ini dari fenomena suara Komeng yang melesat jauh dibandingkan caleg DPD lainnya di Jawa Barat? Iya, saya pikir kalau soal Komeng itu kan jujur saja saya sebagai pemilih Jawa Barat juga sebenarnya tahu gitu ya bahwa Komeng ini maju DPD gitu ya. Beberapa bulan yang lalu memang sempat ketika Komeng mendeklarasikan dirinya sebagai calon itu sudah terekspos gitu ya. Cuma memang yang menarik itu adalah bukan pada masa kampanyenya gitu ya Mbak ya, tapi pada beberapa hari menjelang hari pencoblosan itu ramai sekali memang di X gitu di Twitter, bahkan sempat jadi trending topik gitu terkait dengan foto Komeng yang nyeleneh itu ya. Saya pikir ini menjadi bagian dari strategi yang Komeng sampaikan tadi gitu ya, bahwa ia memang punya strategi anti mainstream yang berbeda gitu ya, yang kemudian ingin disampaikan kepada publik bahwa berkampanye dengan cara yang murah meriah dengan caranya beliau itu mungkin akan tepat.
Cuma masalahnya adalah hal tersebut kan tidak bisa diaplikasikan atau diimplementasikan ke seluruh caleg yang sama. Oke. Karena Komeng walaupun gimana juga beliau adalah komedian yang sukses dan juga kemudian popularitasnya juga sangat baik gitu ya. Jadi ketika membuat sesuatu yang nyeleneh pasti akan direspon oleh publik. Dan juga memang soal track record ya. Track record juga menjadi sangat penting bagi pemilih gitu ya. Dan kita juga bisa paham bahwa Komeng sampai hari ini juga tidak ada satu peristiwa aneh gitu ya yang kemudian Oke, kalau dari rekam jejaknya kan Mas Adit bilang nampaknya ini memang nggak ada sesuatu yang gimana ya, dan kemudian komedi-komedi aksi kocaknya Komeng ini bisa diterima semua lini, semua masyarakat dari batas usia manapun gitu ya, nggak ada batasan usianya. Nah, apakah itu menjadi satu-satunya hal yang mungkin saja akhirnya masyarakat ini memilih? Ya, publik sebenarnya punya dalam konteks apa yang kita lihat dengan fenomena Komeng ini adalah publik sebenarnya punya harapan. Publik punya harapan terkait dengan sosok-sosok calon anggota legislatif yang sebenarnya mereka tahu dan mereka harapkan bisa membawa sesuatu gitu ya. Jadi ini yang saya pikir penting disampaikan, dan kalaupun nanti memang benar Komeng akan menjadi anggota DPD dan memang sudah menyampaikan dalam beberapa hal ketika ditanyakan oleh banyak wartawan apa yang ia inginkan ke depan, saya pikir ini adalah sebagai sebuah titik awal ya bagi Komeng untuk menjadi paling tidak merepresentasikan kelompok budayawan gitu ya atau komedian, bahwa mereka punya agenda sesuatu yang ingin sampaikan di arena politik. Jadi saya pikir itu yang menjadi penting nanti ya. Bukan hanya Komeng Mas, tapi juga kemudian beberapa artis yang nyalek kemudian suaranya juga cukup tinggi ya. Ada nama Ahmad Dhani, kemudian juga ada nama Once Mekel, meskipun sekarang ini masih ada di posisi urutan kedua ya. Selain itu juga ada nama Farel. Ini apa sih yang dilihatnya ketika perolehan suara mereka tinggi? Sebenarnya masyarakat ini pada saat memilih mereka milih yang kenal atau ya udahlah, yang penting saya tahu aja gitu? Ya memang sekarang gini Mbak, kalau kita lihat dalam pemilu legislatif ya, ini memang sejak tahun 2009 ketika misalkan sistem pemilu kita di pileg itu menempatkan bagaimana suara terbanyak itu adalah menjadi sebuah pilihan utama gitu ya. Jadi memang tapi makin lama makin ke sini di dalam pemilu kita terutama pileg itu orang punya kecenderungan memilih itu berdasarkan figur Mbak, ketokohan. Jadi makin lama makin ke sini orang tidak akan memilih partai politik tetapi akan memilih. Jadi visi-visinya ini dikesampingkan, bisa dibilang gitu? Iya, itu perdebatan memang. Ada beberapa data yang saya punya melalui berbagai survei, itu memang kelihatan sekali bahwa sebenarnya masyarakat ingin merasa figurnya, yaitu yang menjadi penting. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga punya keinginan agar si caleg itu punya program, caleg itu punya hal apa yang ingin dibawa ketika misalkan ada di DPR ataupun di DPD gitu ya. Jadi menurut saya itu juga kombinasi yang menarik ya. Ada harapan yang tinggi juga di masyarakat meskipun mereka tahu bahwa incumbent itu ataupun caleg, terutama incumbent ya, karena yang masyarakat lihat itu incumbent juga penting untuk dipilih. Yang kedua adalah caleg yang populer gitu ya. Caleg yang populer seharusnya mereka juga sadar diri bahwa tidak hanya sekedar populer gitu ya, tetapi bawalah sesuatu seperti yang misalkan contoh Komeng ya. Komeng kan menyatakan beberapa kali ada agenda yang sebenarnya yang ingin bawa gitu ya, dan itu menurut saya juga seharusnya bisa disampaikan kepada publik ya. Agendanya apa gitu setelah misalkan nanti setelah terpilih. Oke, kemudian juga balik lagi ke artis-artis nih. Ini kan banyak nih partai-partai yang kemudian memberikan kesempatan ya, ruang buat para artis untuk nyalek gitu. Nah, kalau dari keuntungan untuk partai politik sendiri ada nggak sih? Atau mungkin jangan-jangan sebenarnya ini serius untuk para artis menjadi anggota legislatif atau justru menjadi bunga pemanis nih buat partai politik untuk menaikkan tingkat keterpilihan parpol untuk masyarakat? Ya, saya pikir kita sudah punya banyak pengalaman ya dari pemilu sebelum-sebelumnya gitu ya, bahwa ada begitu banyak artis-artis yang juga sudah terpilih gitu ya, dan kemudian mampu bertahan di lembaga legislatif gitu ya. Misalkan seperti Krisdayanti, terus kemudian siapa lagi, bahkan mantan suaminya Anang gitu ya, yang kemudian menyalonkan diri lagi. Ada Farhan juga ya Mas ya yang kemudian. Ada Farhan, terus ada yang Rieke Diah Pitaloka, ya macam-macam lah, banyak gitu ya. Termasuk juga istrinya Dani, Mulan Jamila ya. Jadi artinya memang kita sudah punya banyak artis yang sudah terjun ke politik. Nah memang yang perlu dibedakan Mbak menurut saya adalah ketika misalkan dia artis kemudian dia jadi incumbent ya. Nah itu tantangannya tuh di situ.
Tantangannya adalah bagaimana dia bisa bertahan untuk kemudian bisa terpilih lagi. Oke. Tapi bagi artis yang baru itu belum tentu juga mudah gitu. Karena tentu kita akan bisa lihat ada artis yang bisa masuk, ada artis yang juga gagal gitu ya. Oke, Mas Jadi ya Adit. tergantung itunya, tergantung kemampuan pribadinya lah maksudnya. Iya, tadi kan udah dibilang nih ada nama Farhan, misalnya Mulan Jamila yang sudah masuk terlebih dahulu ya di kursi parlemen. Kalau sejauh ini catatannya, apa sih yang dilihat dengan masuknya artis menjadi anggota legislatif yang menjadi pembeda mungkin dengan anggota legislatif lainnya? Kinerjanya gimana, Mas? Ya, saya pikir ini kan makanya kita akan tidak bisa melakukan generalisasi. Makanya kemudian kita akan melihat performance mereka tuh akhirnya seperti apa dari setiap artis ini gitu ya. Karena kita akan bisa cek misalkan ada yang mungkin sangat aktif ke dapil gitu ya, atau yang ada mungkin adem ayem aja nggak ngapa-ngapain gitu, tapi termuncul tiba-tiba pas menjelang kampanye dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian kita bisa sama-sama mengkritik gitu ya, baik itu artis ataupun bukan artis, ketika dia sudah terpilih gitu ya, maka kemudian dia tetap harus menyapa konstituennya, masyarakat ya, pemilihnya gitu, jangan kemudian ditinggalkan. Jadi sekarang mereka mau masuk gitu ya, mau masuk berarti kan ada sesuatu yang sedang dia kerjakan ketika masa kampanye. Tapi setelah sudah berhasil masuk jangan dilupakan, itu poin yang menurut saya. Itu catatannya ya, Mas. Juga. Karena mereka tentu harus bertahan dong kalau misalkan mau lanjut lagi di periode berikutnya gitu kan. Karena agak sulit kalau untuk mempertahankan gitu ya Mas Adit ya tadi dibilang ya. Ya betul. Kalau mau nyalek lagi. Terima kasih Mas Aditya Perdana, pengamat politik Universitas Indonesia. Saya selalu Mas Adit.